Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Putri Zakia dari kelas 12 IPA 2 dengan nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang wirausaha budidaya unggas petelur. Kewirausahaan budidaya unggas petelur. Tantangan dalam berwirausaha adalah pemasaran produk yang dihasilkan. Keberhasilan wirausaha sangat ditentukan oleh peluang pasar dari produk yang dihasilkan. Dan sebelum memulai wirausaha, terlebih dahulu pelajarilah produk sejenis yang sudah ada di pasaran. Wirausaha produk-produk budaya ternak unggas petelur. Yang pertama, langkah awal sebelum berwirausaha adalah melakukan perencanaan usaha. Kedua, manfaatnya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ketiga, yang harus diperhatikan adalah menentukan jenis ternak, menentukan lokasi, serta menentukan skala usahanya. Ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah suatu kondisi di mana setiap individu dan rumah tangga memiliki akses secara fisik, ekonomi, dan ketersediaan pangan yang cukup, aman, serta bergizi untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan seleranya bagi kehidupan yang aktif dan sehat. Apa itu budidaya unggas petelur? Budidaya unggas petelur merupakan usaha pengelolaan sumber daya hayati berupa unggas dengan tujuan untuk dipanen hasilnya. Dalam budidaya unggas petelur dibutuhkan sarana dan peralatan. Dalam budidaya unggas petelur, pemilihan lokasi harus dilakukan sebaik mungkin. Lokasi yang sesuai untuk budidaya ayam petelur adalah jauh dari keramaian, mudah dijangkau untuk pemasaran, dan bersifat menetap. Unggas petelur adalah hewan ternak kelompok yang sejenis burung yang akan dimanfaatkan daging, telur, dan bulunya. Ciri-cirinya bersayap, berkaki, berbulu, dan memiliki paruh. Contohnya seperti ayam, itik, bebek, mentok, serta burung puyuh. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam budidaya ayam petelur terdiri atas kandang, perlengkapan kandang, bibit ayam, pakan, obat-obatan, peralatan panen. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada kandang. Kandang adalah kebutuhan utama dalam usaha budidaya ternak unggas. Kandang yang umumnya digunakan pada budidaya unggas petelur adalah kandang sangkar yang dimodifikasi menjadi kandang bakteri. Unggas petelur biasanya dipelihara terlebih dahulu dalam kandang postal. Selanjutnya dipindahkan ke kandang bakteri jika sudah dewasa. Yang kedua, peralatan kandang. Selain kandang, dibutuhkan juga peralatan seperti tempat makan, minum, dan grid. Kandang postal harus dilengkapi dengan tempat makan dan minum, sehingga harus tersedia dalam jumlah yang cukup. Tempat makan dan minum pada kandang bakteri sudah cukup menyatu dengan kandang yang terbuat dari bambu, aluminium, atau bahan lainnya yang kuat, tidak bocor, dan tidak berkarat. Ketiga, bibit. Bibit ayam petelur dapat diperoleh pada penyediaan bibit. Bibit ayam yang digunakan disebut DOC atau ayam umur sehari. Persyaratan bibit DOC adalah anak ayam berasal dari induk yang sehat, bulunya tampak halus dan penuh serta baik pertumbuhannya. Tidak terdapat kecacatan pada tubuhnya. Anak ayam mempunyai nafsu makan yang baik. Ukuran badan normalnya yaitu mempunyai berat badan antara 35-40 gram, serta tidak ada loncatan tinja di duburnya. Keempat, pakan. Pakan adalah campuran dari beberapa bahan baku pakan, baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi, yang disusun secara khusus dan mengandung zat gizi yang mencukupi kebutuhan ternak untuk dapat dipergunakan sesuai dengan jenis ternaknya. Pakan unggas terdiri atas campuran bahan makanan seperti jagung, kedelai,
dan bahan lainnya, sehingga memiliki komposisi nutrisi karbohidrat, serat kasar, protein, lemak, kalsium, dan fosfor, sehingga sesuai sebagai pakan ayam. Yang kelima, obat-obatan. Obat-obatan diberikan kepada unggas jika diperlukan, yaitu untuk yang sakit saja. Obat-obatan yang diberikan harus sesuai dengan penyakit yang diderita oleh unggas. Dan juga obat yang diberikan itu harus sesuai dengan dosisnya. Keenam, peralatan panen. Peralatan panen yang diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat panen. Di samping itu, peralatan panen dapat digunakan untuk mencegah telur yang dihasilkan tidak pecah dan rusak. Peralatan panen adalah wadah untuk mengumpulkan telur yang telah dipanen. Teknik budidaya unggas petelur. Kegiatan budidaya unggas petelur meliputi yang pertama, penyediaan kandang, kedua penyediaan bibit, ketiga pemeliharaan, 4 panen, dan yang kelima pasca panen. Baik, di sini kita juga akan menganalisis SWOT-nya ya. Yang pertama strength atau kekuatan. Di sini kita bisa lihat strength atau kekuatan di sini tuh meliputi kayak seperti biaya pemeliharaannya tuh cukup murah, bibit ayam mudah didapat, hasil yang dapat cukup menguntungkan karena harganya stabil, lahannya juga tersedia dan tidak membutuhkan lahan yang luas, telur ayam mempunyai banyak khasiat sehingga banyak peminatnya, dan yang terakhir transportasinya memadai. Weakness atau kelemahan. Nah, selain ada kekuatan, pasti juga ada kelemahannya. Seperti angka kematian ternaknya itu masih tinggi, skala usaha masih kecil, keterampilan beternak yang masih kurang, keterbatasan modal usaha, dan pola pemeliharaan yang bersifat sambilan dan tradisional. Opportunities atau peluang. Peminatnya mulai dari kalangan ekonomi, kelas bawah, menengah, hingga atas. Mudah diterima di pasaran. Peluang ekonomi cukup tinggi, sehingga dapat dijadikan lapangan kerja. Selain ada peluang, pasti ada ancamannya. Seperti harga pakan ternak yang tidak stabil, ayam petelur rentan terkena penyakit menular, serta kondisi iklim yang tidak menentu. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.